Dia membuang semua barang dia yang bermerek Balenciaga seperti tas, sepatu, terus ada topi dan juga lain-lain. Dia membuang produk-produk itu ke tong sampah. Dan kemudian di video itu diperlihatkan dia meludahi produk dari Balenciaga ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita udah sempat bahas tentang kisah perjalanan brand Louis Vuitton, yang dimana kisahnya itu sangat inspiratif, membuat kita jadi terinspirasi untuk sukses seperti si penemunya juga gitu kan. Karena di dalam perjalanannya Louis Vuitton ini berawal dari seorang gembel, cabut dari rumah karena udah nggak bisa nerima kondisi keluarganya lagi. Tiba-tiba dia kerja sama kerajaan dan membuat sebuah brand ternama, ya lebih tepatnya brand koper ternama. Dan untuk saat sekarang ini keturunan atau generasinya dia sudah membuat nama Louis Vuitton menjadi sebuah brand atau merek untuk orang-orang sukses dan orang kaya. Jadi ibaratnya kalau lu itu sukses kaya, kayaknya harus banget punya produk dari Louis Vuitton ini, minimal satu produk aja. Mau itu sepatu, baju, koper, tas, atau apapun. Brand ternama yang ada di dunia itu nggak cuma Louis Vuitton, banyak sekali. Dan bahkan sekarang nggak masuk akal gitu ya. Mereka membuat produk-produk yang sebenarnya itu nggak worth it, atau yang nggak berguna malah ya, bisa disebut nggak berguna. Tapi karena menjual nama brand, produk yang mereka jual bisa mahal. Dan bagi orang-orang yang kaum mendang-mending gitu ya, jadi geleng-geleng gitu, ngeluarin uang puluhan juta, ratusan juta untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Dan banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau orang kaya itu ya udah kebingungan gitu ya, mau ngabisin duitnya gimana. Nah, brand yang satu ini yang akan kita bahas ini adalah brand yang paling sering, paling banyak membuat produk-produk yang tidak berguna dan produk-produk yang di luar nalar, yang harganya tidak masuk akal tetapi produknya itu semacam ya memang nggak bermanfaat gitu. Ya ada sih beberapa produk mereka lain yang bermanfaat kayak kaos atau celana, baju, sepatu, keren-keren gitu. Tapi belakangan produk yang satu ini sering sekali membuat kontroversi dengan mengeluarkan produk-produk yang aneh-aneh. Termasuk saat ini yang akan kita bahas, mereka melakukan sebuah kontroversi yang membuat akhirnya mereka di cancel oleh banyak orang, yang artinya mereka itu tidak diterima lagi di publik. Ya mungkin pada awalnya mereka berpikir apa yang mereka lakukan ini bakal terlihat keren karena mereka brand besar. Tahu-tahu banyak sekali orang-orang kaya, konglomerat, selebriti yang ikut meng-cancel apa yang dibuat oleh brand yang satu ini. Nama brand ini adalah Balenciaga. Langsung aja kita bahas kontroversi tentang Balenciaga ini di sisi lain. Berbicara tentang brand Balenciaga, rasanya tidak lengkap ya kalau kita membahas brand-brand mewah. Nama Balenciaga ini tidak masuk karena memang dari beberapa brand mewah, Balenciaga yang belakangan ini tuh banyak sekali kontroversinya, dan itu membuat nama mereka semakin terdongkrak gitu ya. Brand ini berasal dari Prancis. Mereka sempat mengeluarkan beberapa produk yang kontroversial, misalkan kayak sepatu yang desainnya kayak gembel, terus juga baju compang-camping dan aneh-aneh lainnya lah gitu ya. Namun belakangan, apa yang menjadi ciri khas mereka sebagai brand yang kontroversial malah menjadi bumerang atau malah menjadi bom waktu untuk brand mereka sendiri. Ini dikarenakan banyak sekali orang yang marah dengan sebuah iklan dari Balenciaga yang di dalamnya mengandung unsur pornografi anak. Sorry ya, gue plesetin, takutnya nanti pihak YouTube nggak ngizinin. Dan juga terdapat beberapa konspirasi yang memperlihatkan dengan jelas kalau brand yang satu ini memiliki keterkaitan dengan satanisme. Kita bahas dulu nih ya tentang kontroversi yang berhubungan dengan pornografi anak ini ya. Jadi akar masalahnya di saat itu Balenciaga ini menggunakan anak perempuan kecil saat melakukan sebuah pemotretan. Di dalam iklan tersebut terlihat seorang anak perempuan kecil ini sedang memegang sebuah tas Teddy Bear in Bondage yang merupakan sebuah koleksi Balenciaga Spring Summer 2023 dalam kampanye Balenciaga's Gift Shop. Namun ada yang aneh di sini. Tas Teddy Bear yang dipegang oleh anak perempuan kecil ini itu bukan tas Teddy Bear biasa, tetapi itu merupakan sebuah boneka beruang yang mengandung atribut BDSM. Kalau kalian nggak tahu apa itu BDSM, ya mungkin gue jelasin sedikit karena ini mengarah ke arah-arah pornografi ya kan. Jadi BDSM ini adalah sebuah praktik atau permainan yang dilakukan dalam adegan-adegan film biru.
Dan dimana BDSM ini identik dengan perbudakan gitu loh geng. Ya kalian bisa paham lah ya maksudnya kayak gimana. Kalau kita perhatikan lebih detail ya, di dalam kampanye yang dilakukan oleh Balenciaga ini, di situ terlihat jelas foto beruangnya itu berbulu halus dan bermata hitam. Dan boneka ini memakai semacam atasan berbahan rajut atau jala gitu, terus juga ada tali terbuat dari kulit dan juga rantai. Dan terdapat gelas wine di sekitar gadis kecil ini. Dan ini benar-benar merepresentasikan adegan pornografi orang dewasa yang kasar dan sadis sebenarnya. Nah, disinilah titik awalnya di mana orang-orang tuh merasa geram dan marah karena Balenciaga menggunakan anak perempuan kecil ini sebagai bahan iklan mereka dengan atribut-atribut yang tidak senonoh. Lalu ada juga iklan lain dari Balenciaga yang berkolaborasi dengan Adidas, yang dimana di dalam iklan itu terlihat di atas meja terdapat banyak sekali dokumen dan di sebelahnya itu ada tas tangan, ya kan, produk dari Balenciaga kolaborasi dengan Adidas. Di antara dokumen-dokumen itu terlihat sangat jelas ada sebuah dokumen Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang undang-undang pornografi anak. Dokumen tersebut itu ada maknanya gitu geng ya. Jadi nggak sembarangan lah Balenciaga bikin konsep. Ini semacam sebuah kode atau campaign yang ingin mereka sampaikan kepada kelompok tertentu gitu ya. Jadi dokumen tersebut ini menyangkut sebuah kasus yang kontroversial terjadi pada tahun 2008. Yang dimana kasus ini berkaitan dengan seseorang yang bernama William James Fahey. Di dalam kasus tersebut diputuskan bahwa calo pornografi anak bukanlah pelanggaran amandemen pertama katanya. Nah terus ada juga sebuah video yang dipublish oleh WTF is going on di TikTok yang memperlihatkan para model di dalam sebuah video dengan kondisi hidung yang berdarah. Terus badan mereka penuh luka dan juga di adegan lain mereka terlihat seperti sedang menggendong bayi palsu. Tapi bayi palsunya benar-benar mirip banget. Nah ini menjadi salah satu campaign yang kontroversial juga di dalam hal ini. Pada awalnya mungkin Balenciaga merasa kayak campaign mereka itu akan diterima oleh masyarakat karena mereka brand terkenal gitu ya. Dan brand mahal juga ya kan, udah bisa bertindak semena-mena, udah bisa mengatur masyarakat karena punya fans banyak. Namun ternyata tidak. Bahkan beberapa selebriti terkenal tuh memprotes. Yang lebih parahnya lagi adalah selebriti yang menjadi brand ambassador mereka, yaitu Kim Kardashian. Yang dimana di dalam kampanye Balenciaga ini, Kim Kardashian akhirnya menanggapi kontroversi yang terjadi. Padahal dia brand ambassador loh. Dia benar-benar merasa resah dengan kampanye iklan dari Balenciaga tersebut. Jadi di sini ada sebuah pernyataan dari Kim Kardashian, nih gue bacain ya. Sebagai ibu dari 4 anak, saya merasa terguncang oleh foto-foto yang mengganggu katanya. Keamanan anak-anak harus dijunjung tinggi, serta segala upaya untuk menormalisasi pelecehan anak tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat kita katanya. Dan ini benar-benar langsung dipost oleh Kim Kardashian di Instagram pribadinya. Namun di sini memang banyak sekali orang yang salut dengan Kim Kardashian gitu ya, karena langsung angkat bicara dan membela yang benar gitu. Bukan semerta-merta dia brand ambassador terus dia harus setuju dengan brand ini gitu kan. Namun banyak orang yang mempertanyakan, apakah Kim Kardashian setelah memprotes hal ini langsung memutuskan kontrak dengan Balenciaga, atau mungkin Balenciaga yang memutuskan kontrak dengan Kim Kardashian gitu ya. Jadi masih belum tahu gitu kabarnya. Namun banyak masyarakat yang geram dan kesal karena mereka tidak dapat informasi itu. Mereka berharap kalau Kim Kardashian sudah harus memutuskan kontrak dengan brand kontroversial Balenciaga ini. Dan banyak banget ya orang-orang yang mengkritik tentang kampanye Balenciaga ini dan menuduh Balenciaga ini mendukung aksi pedofilia. Dan ini bukan sebuah hal yang bagus, karena mau siapapun orang tua, mau siapapun dari agama pun, sekelas apa dia, dari kalangan apa dia, tapi kalau sudah berhubungan dengan anak, mereka akan was-was gitu ya. Jadi nggak peduli brandnya kayak apa, tapi kalau sudah berhubungan dengan keselamatan anak, semuanya akan angkat bicara. Beda halnya kayak misalkan kayak di Qatar kemarin, banyak orang Eropa yang memperjuangkan kampanye pro LGBT dan lain-lain lah gitu ya. Mungkin kalangan selebriti memilih bungkam karena ya di kalangan mereka sendiri ada yang kaum LGBT juga gitu geng. Tapi kalau sudah menyangkut dengan pedofilian, orang akan ngamuk gitu. Karena semua orang ingin melindungi anaknya. Makanya hal-hal kayak gini jangan sampai disentuh karena sensitif banget.
Protes dari selebriti itu tidak hanya datang dari Kim Kardashian doang, geng. Jadi ada selebriti lain, salah satunya adalah Bella Hadid yang juga mengambil tindakan atas kampanye kontroversial dari Balenciaga ini. Jadi ceritanya itu, Bella Hadid sempat menjadi model untuk produk terbaru dari Balenciaga. Ini merupakan produk dewasa gitu ya. Bella Hadid sempat melakukan sesi pemotretan dan membagikan atau memposting hasil photoshootnya itu di Instagramnya dia pada hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Nah, namun di saat kontroversi dari Balenciaga ini terjadi, supermodel yang berusia 26 tahun ini langsung menghapus semua postingan yang berhubungan dengan Balenciaga tersebut. Namun, ternyata ada beberapa foto lama yang merupakan hasil kerjasama antara Bella Hadid dan brand Balenciaga ini. Nah, itu berhasil ditemukan oleh netizen di feed Instagramnya Bella Hadid, ya kan? Ya di scroll kali sama netizen di postingan keberapa gitu nemu gitu. Ternyata di situ ada postingan yang memperlihatkan Bella Hadid lagi make produk Balenciaga kolaborasi Adidas. Nah, akhirnya di sana banyak sekali komentar serangan dari netizen, ya terutama dari fansnya Bella Hadid yang mencemooh Bella Hadid karena bekerja sama dengan Balenciaga, dan mereka menyertakan hashtag dengan tulisan cancel Balenciaga katanya. Akhirnya Balenciaga ini benar-benar di-cancel oleh masyarakat luas. Mulai dari selebriti, ya kan, yang udah pasti berdampak kepada fans mereka, orang-orang awam. Dan orang awam atau netizen ini biasanya kan juga banyak yang dari kalangan orang kaya gitu kan. Apalagi mereka melihat idola mereka seperti Bella Hadid dan juga Kim Kardashian memakai Balenciaga, ya mereka ikutan gitu. Nah, akhirnya mereka memilih untuk menghancurkan atau memusnahkan produk-produk Balenciaga yang mereka punya. Jadi di sini persoalan cancel Balenciaga ini nggak main-main, geng. Nah, lalu ada juga artis TikTok, namanya itu adalah Halesia. Dia membuang semua barang dia yang bermerek Balenciaga, seperti tas, sepatu, terus ada topi, dan juga lain-lain. Dia membuang produk-produk itu ke tong sampah. Dan kemudian di video itu diperlihatkan dia meludahi produk dari Balenciaga ini. Namun mungkin itu nggak terlalu ekstrim ya, bisa aja untuk konten doang kan, abis dibuang di tong sampah terus diambil lagi. Nah, tapi yang lebih parahnya lagi adalah banyak dari pengguna-pengguna sosial media, seperti di TikTok, Instagram, dan juga YouTube, kalau kalian searching, itu banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar menghancurkan produk-produk Balenciaga. Ada yang digunting, ada yang dibakar, terus juga hoodie-nya itu dirobek-robek gitu. Padahal yang kita tahu, mereka pasti membeli produk dari Balenciaga ini nggak murah. Itu benar-benar mahal sekali, geng, harganya. Namun apa boleh buat, mereka benar-benar udah kecewa dengan brand yang satu ini. Jadi mereka tidak peduli dengan kerugian atau uang yang harus hilang dari kantong mereka karena menghancurkan brand Balenciaga ini. Sekarang kita beranjak ke kontroversi lain ya. Oke, sebenarnya atas kejadian ini Balenciaga tuh udah merespon ya, udah memberikan komentar, mereka meminta maaf dan lain-lain lah. Tapi nanti kita bahas di akhir. Sekarang gue pengen ngajak kalian untuk membahas konspirasi tentang adanya kerjasama antara Balenciaga ini dengan satanisme. Karena terlalu banyak simbol-simbol yang mereka perlihatkan di iklan-iklan kampanye mereka. Kalau sebelumnya yang menjadi kontroversi adalah foto anak perempuan dengan tas beruang tersebut. Kalau kali ini lagi-lagi foto anak kecil tapi ini laki-laki gitu ya. Yang dimana ini merupakan foto kampanye dari Balenciaga. Di dalamnya itu banyak sekali perkakas-perkakas seperti mainan anak, namun memiliki simbol-simbol tertentu atau pesan-pesan tertentu. Kalau kalian lihat fotonya, ini gue blur ya wajah anak kecilnya. Dan di sini terlihat jelas kalau dia sedang berpose menggunakan celana jogging gitu. Terus dia juga memakai hoodie di situ berwarna hitam. Di sekeliling anak ini banyak sekali mainan-mainan. Salah satunya ada boneka beruang juga. Kalau kita perhatikan satu demi satu ya dari benda-benda yang ada di sini, ini terdapat hal-hal yang cukup menyeramkan yang disisipkan oleh Balenciaga di dalam kampanye ini. Di sini gue akan menjelaskan satu persatu ya dari barang-barang yang terdapat di gambar ini, karena ini semua itu ada hubungannya dengan sekte-sekte tertentu. Yang jelas ini tentang pemujaan satanisme. Kita bahas terlebih dahulu dari lakban yang warna kuning. Oke, seperti yang kita tahu ya, kita bisa lihat di sini ada tape atau lakban warna kuning. Nah, ini juga pernah dipakai oleh Kim Kardashian gitu ya di Paris Fashion Week. Kalau kalian masih ingat, gue tampilin juga gambarnya. Nah, dia datang ke show Balenciaga dengan bodysuit hitam yang dilem semua dengan lakban atau tape warna kuning yang bertuliskan Balenciaga ini. Persis sama
sama kok, persis sama, gue ingat banget gitu ya. Tetapi lakban ini yang ada di foto anak kecil ini itu agak berbeda ya, karena tulisan yang ada di foto anak kecil ini terlihat huruf A-nya itu ada 2. Padahal seharusnya tulisan Balenciaga ya A-nya cuma 1 gitu kan, B-A-L-E-N Ciaga gitu. Tapi di sini tulisannya tuh di balnya itu jadi ada A2. Jadi kalau dibaca tuh jadi Baal gitu ya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Balenciaga? Apa makna dari Baal ini? Apakah Baal ini hanya sebuah ketidaksengajaan, typo, atau justru ini sengaja untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwasannya mereka punya kode tertentu gitu. Oke, kita bahas dulu nih. Baal ini bukan sebuah tulisan yang typo karena ada maknanya. Jadi Baal ini adalah dewa kesuburan. Dia dipercaya memiliki kekuasaan atau berkuasa di atas bumi sehingga bisa menghasilkan panen yang bagus. Dia juga berkuasa atas manusia, jadi maka bisa melahirkan anak-anak. Ada beberapa kaum yang memang menyembah Baal ini, namun di berbagai tempat penyembahan terhadap Baal itu berbeda-beda. Nah, Baal ini terbukti menjadi dewa yang cukup mudah beradaptasi dan setiap daerah itu menegaskan sifat dan lambangnya sendiri-sendiri dan membangun denominasi khusus Baalism atau Baalisme. Kalau kita bahas dari sisi mitologi Kanaan gitu ya, Baal ini sebenarnya adalah anak laki-laki dari El. El ini adalah dewa tertinggi yang memiliki pasangan Dewi Laut Asyera. Jadi makanya jadilah anaknya Baal. Baal ini dianggap sebagai dewa yang paling berkuasa di antara semua dewa. Dan dia bahkan melebihi ayahnya El yang terlihat agak lemah dan tidak berdaya. Sehingga akhirnya di dalam mitologi Kanaan, orang-orang Kanaan menyembah Baal ini sebagai dewa matahari dan juga dewa angin topan. Dan dia biasanya digambarkan sedang memegang petir yang mengalahkan para musuhnya dan juga menghasilkan panen berlimpah bagi rakyatnya. Nah, selain itu Baal ini juga disembah sebagai dewa kesuburan. Jadi makanya ada hubungannya dengan anak kecil gitu ya. Jadi kalau orang mau punya anak kan harus subur secara jasmaninya gitu kan. Jadi di sini Balenciaga membubuhi tulisan Baal seolah-olah menyampaikan hal itu. Mana di dalam itu ada foto anak kecil lagi. Dan penyembahan terhadap Baal ini itu terkait dengan adanya nafsu birahi, sehingga adanya ritual-ritual yang berhubungan dengan seksualitas terjadi di dalam kuil bagi orang-orang yang menyembah Baal. Jadi kayak apa ya, kayak orang-orang tersesat gitu loh geng. Lalu terkadang usaha dalam menyembah Baal ini bakal melibatkan ritual pengorbanan, dan yang biasanya dikorbankan adalah anak pertama dari mereka yang melakukan pemujaan atau penyembahan terhadap Baal dengan menggunakan pengorbanan dalam bentuk manusia. Para imam dari kelompok Baal ini biasanya akan memohon kepada ilah mereka melalui sebuah ritual liar yang melibatkan teriakan keras, euforia, dan usaha melukai diri sendiri. Ini menjadi pertanyaan orang-orang, kenapa Balenciaga harus memasukkan sebuah sekte atau sebuah organisasi penyembah Baal ini ke iklan mereka, ke iklan produk mereka. Apakah di sini mereka ingin menyampaikan sesuatu yang agak melenceng, atau mereka ingin menyesatkan orang-orang dengan doktrin-doktrin gambar tersebut? Entah apa maksudnya gitu. Padahal nggak nyambung gitu ya, produk baju dengan penyembahan dewa kesuburan gitu. Tapi di sini relate banget ya, BDSM berhubungan dengan pornografi gitu ya. Terus ada anak kecil, ini bisa pedofil gitu kan. Terus juga ada lagi Baal, dia itu adalah dewa kesuburan yang berhubungan dengan kehamilan dan anak kecil. Balenciaga parah banget. Kemudian kita agak pindah sedikit ya dari gambar yang kita react. Di sini kita bisa melihat lagi adanya hoodie hitam. Nah, hoodie hitam ini terdapat tali juga, sangat rapih, yang terletak di bawah kanan seperti seragam sekte pemujaan. Jadi kalau kalian pernah lihat jubah-jubah sekte pemujaan, pasti itu ada hoodie-nya kan, hoodie runcing gitu. Jadi di sini hoodie-nya itu mirip banget seperti hoodie-hoodie sekte pemujaan. Nah, kita tahu kalau biasanya nih ya, banyak sekte-sekte yang kalau melakukan ritual pasti ada seragamnya gitu. Salah satu seragamnya adalah jubah hitam kayak gini, menggunakan hoodie atau kupluk gitu. Di sini jelas banget, ini melengkapi semuanya gitu ya. Sepatu merah yang digunakan anak kecil ini seperti ada terlihat mata setan gitu. Jelas banget kelihatannya, dan mata yang ada di sepatu itu terlihat seperti sedang melihat ke arah kita yang sedang memperhatikan gambar atau foto dari campaign ini. Kalian bisa nilai sendiri, geng. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih. Ini jelas banget adanya gambar setan di situ ya. Dan ini terletak di sebelah kanan atas foto. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak mungkin makhluk lain, nggak mungkin hal lain. Ini udah pasti adalah perwujudan dari setan
atau jin mungkin. Nah, dan di sini terlihat jelas kalau wujud dari setan ini semacam sengaja ditaruh di situ dan banyak yang mencurigai kalau inilah sebenarnya setan yang mereka puja atau yang menjadi sekutu dari brand Balenciaga ini. Lalu ada hal yang janggal juga, ini aneh juga gitu ya, di sebuah foto campaign produk modern, produk yang terkenal, ternama, tetapi kalian bisa lihat ada lilin yang terdapat di kiri samping anak laki-laki ini dan tepatnya di seberang hoodie hitam. Dan foto ini terlihat seperti ingin melakukan pemanggilan setan gitu. Biasanya kan melibatkan ada lilin-lilinnya gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya ritual-ritual memang menggunakan lilin untuk media pemanggil setan. Nah, di sini kalian udah bisa lihat sendiri ya, geng. Di balik semua kontroversi yang udah kita bahas tadi, masih banyak lagi kontroversi lain yang dibuat oleh Balenciaga. Nah, ini gue pengen bahas juga nih ya, kontroversi Balenciaga lainnya yang membuat orang terheran-heran dengan produk mereka gitu ya. Yang mana mereka ini kan produk high fashion, tetapi mereka membuat produk-produk yang tidak melambangkan high fashion atau hampir tidak bisa dipakai malah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kontroversi yang pertama itu ada masalah rasisme. Nah, ini terjadi pada September tahun lalu 2021, di mana Balenciaga merilis sebuah koleksi mereka yang dinilai sangat rasis. Jadi ini adalah sebuah pakaian produk dari Balenciaga yang merupakan celana olahraga. Harganya nggak tanggung-tanggung, harganya itu adalah 16,5 juta rupiah. Yang dimana produk ini dinilai menghina budaya dari orang-orang kulit hitam. Jenis katalog atau produk yang dikeluarkan oleh Balenciaga ini bernama The Trompe l'Oeil. Nih, koreksi gue kalau salah dalam pengucapan. Nah, produk yang satu ini menampilkan sepasang celana boxer built-in yang mengintip dari ikat pinggang. Jadi agak keluar dari ikat pinggang gitu. Celana Balenciaga ini agak sedikit menyinggung atau mengusik warga kulit hitam. Karena seperti yang kita ketahui ya, geng, warga kulit hitam ini dulu di era tahun 90-an pernah membuat tren seperti ini, yaitu pakai celana di bawah pantat. Jadi celana boxer jadi keluar gitu ya. Dan itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang dengan background sebagai penyanyi rap atau orang-orang dari kalangan komunitas hip hop gitu. Celana ini sendiri sebenarnya bukan hanya tren semata dipakai seperti itu karena ada maknanya gitu. Itu adalah sebuah bentuk protes. Ya, seperti yang kita ketahui, hip hop sendiri berasal dari sebuah protes masyarakat kulit hitam gitu kan. Entah apa tujuannya Balenciaga mengeluarkan tren seperti itu lagi, padahal di tahun 2000-an beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah mengeluarkan undang-undang yang melarang warga mereka untuk mengenakan celana dengan gaya tersebut. Dan ini menjadi sebuah kontroversi di saat itu, yang dimana warga kulit hitam sebenarnya nggak terima dengan undang-undang tersebut karena dianggap mengekang atau ya membatasi cara mereka berpakaian, cara mereka berekspresi, karena menurut mereka itu adalah stylenya mereka. Dan akhirnya banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi hanya gara-gara gaya tersebut, style tersebut. Banyak orang-orang kulit putih yang akhirnya berantem gitu sama orang kulit hitam karena menghina cara berpakaian orang kulit hitam itu. Nah, namun tiba-tiba Balenciaga mengeluarkan desain yang seperti itu. Padahal warga kulit hitam sendiri pengen pakai yang kayak gitu malah dilarang-larang. Tapi kok brand fashion besar boleh mengeluarkan produk seperti itu? Dan mereka merasa tidak adil dan itu sangat menghina warga kulit hitam. Nah, di sini ada sebuah statement dari Profesor Studi Africana di California State University yang bernama Marquita Gemech. Dia mengatakan gini, "Staging attire atau pakaian kendor atau pakaian kedodoran telah menjadi konsekuensi bagi orang Afrika Amerika atau keturunan kulit hitam Amerika gitu." Nah, namun perusahaan seperti Balenciaga berusaha mengkapitalisasi gaya dan budaya kulit hitam tersebut. Sementara mereka gagal melawan rasisme sistematis yang mengkriminalisasi orang kulit hitam dan tren pakaian mereka, kata Marquita Gemech. Nah, jadi di sini ketidakadilan terlihat banget. Masa iya orang kulit hitam memperjuangkan style dan kebebasan mereka berpakaian, tapi malah Balenciaga seenaknya mengkomersilkan itu. Kita sekarang ke kontroversi yang lainnya lagi, yaitu sepatu-sepatu Balenciaga yang harganya mahal sekali.
Nah, di sini bukan perkara harganya yang menjadi permasalahan dan menjadi kontroversi, tetapi adalah produk tersebut terlihat seperti tidak pantas untuk dijual mahal. Jadi di sini Balenciaga merilis koleksi sepatu yang mencuri perhatian dunia, yang dimana mereka semacam menjual produk-produk rusak kayak sepatu-sepatu gembel gitu, geng, yang bener-bener udah kacau balau gitu ya. Lu liatnya aja kayak ini nggak mungkin bisa dipakai gitu, dan lu juga pakai kayak gini ke mall, ke hotel-hotel mewah pasti bakal diusir. Tetapi di sini Balenciaga memperlihatkan kalau brand mereka itu kuat banget dibandingkan produk gitu. Mau lo pakai yang hancur-hancur kayak gembel kayak gitu, tapi kalau ada brand Balenciaganya, lo boleh kemana aja gitu. Mungkin itu yang mau mereka tunjukkan. Berdasarkan keterangan dari Balenciaga, mereka mengatakan hanya ada 100 pasang sepatu sneaker yang sangat hancur ini yang akan disediakan oleh brand mereka, dan ini akan dijual dengan harga setara 26,9 juta rupiah. Orang goblok mana tuh yang mau beli sepatu gembel seharga itu? Akhirnya, koleksi dari Balenciaga ini pun memicu kontroversi di kalangan pencinta fashion, karena ini udah kelewatan banget. Balenciaga memproduksi sepatu gembel dengan harga yang mahal, dan ini benar-benar merusak citra fashion itu sendiri. Dan akhirnya, pihak Balenciaga memberikan klarifikasi. Mereka mengatakan bahwa mereka mengeluarkan produk itu hanya untuk berkampanye, memberitahu kepada orang-orang kalau produk mereka ini pantas dipakai seumur hidup. Dan juga mereka menjelaskan maksud dari koleksi yang gembel ini adalah untuk menunjukkan misi Balenciaga dalam menghadirkan koleksi yang lebih sustainable dan sebagai lawan dari industri fast fashion yang dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Tapi ya tetap aja nggak masuk akal. Karena hancur banget nggak sih, geng? Hancur parah gitu ya. Produknya itu ya nggak layak pakai, tapi bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal gitu ya. Oke, nah sekarang gue pengen ngejelasin ke kalian tentang respon dari Balenciaga atas apa yang terjadi dengan mereka, terutama kontroversi yang saat ini sedang rame-ramenya dibicarakan, yaitu tentang kampanye yang melibatkan anak kecil tadi. Jadi di sini, menanggapi kontroversi yang terjadi, pihak dari Balenciaga segera menarik keseluruhan kampanye mereka dari media sosial. Yang dimana di sini Balenciaga menyampaikan permohonan maafnya. Nah, di sini gue bacain ya, langsung gue artikan aja. Mereka mengatakan, kami sangat meminta maaf atas pelanggaran apapun yang disebabkan oleh kampanye holiday kami. Tas beruang mewah kami seharusnya tidak ditampilkan bersama anak-anak dalam kampanye ini. Kami segera menghapus kampanye dari semua platform, katanya. Nah, di sini nih ada sedikit kesamaan ya, kayak kasus di Indonesia. Ingat gak kasus Holy Sayap, ya kan? Ada sebuah klub di Indonesia yang namanya Holy Sayap yang menyebarkan selebaran atau poster tentang gratis minum untuk orang-orang yang bernama yang agak sakral ya, yang berhubungan dengan dua agama. Ya kalian pasti ingat lah ya kejadian itu. Kalau nggak ingat coba search Google deh. Holy Sayap akhirnya ditutup kan gara-gara menyebarkan selebaran atau poster tersebut. Di sini kasusnya Balenciaga sama nih, yang dimana mereka mengaku kalau foto-foto tersebut atau poster-poster kampanye tersebut di-share tanpa pengetahuan manajemen mereka. Ini aneh nih. Masalahnya sekelas Balenciaga loh. Alasannya sama kayak manajemen Holy Sayap gitu ya, yang dimana mereka mengatakan kalau selebaran itu disebar tanpa pengetahuan mereka. Dan di sini pihak Balenciaga menuntut pihak terkait dengan pengerjaan kampanye kontroversial ini ke Mahkamah Agung New York, yang dimana mereka nggak tanggung-tanggung ya, mereka menuntut ganti rugi terhadap pihak perusahaan kampanye tersebut mencapai 392,5 miliar. Jadi tuntutan ini nih langsung ditujukan kepada pihak yang mengadakan kampanye ini, yaitu perusahaan produksi North 6 Inch, terus juga ada set designer Nicolas Desjardins sebagai agensi terkait dalam kampanye kontroversial Balenciaga. Ya, mirip banget kan kayak kejadian klub Holy Sayap yang ada di Indonesia, yang dipenjara bukan orang-orang atasnya, tapi yang dipenjara adalah karyawan-karyawannya, editor-editornya, desainer-desainernya. Ya mungkin memang sudah seperti itu cara bekerjanya perusahaan, geng. Yang kecil akan menjadi tameng gitu, geng. Itulah dia, geng, tentang kontroversi dari brand Balenciaga. Ya, kalian mungkin yang punya uang lebih, mungkin niat pengen beli Balenciaga, atau kalian sudah beli Balenciaga, sekarang kalian marah dan akan membakar tas-tas kalian. Gue gak yakin.